Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton dan jamaah sekalian yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat nanti. Akhirnya iblis melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan dan ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kata iblis kepada Allah, "Ya Allah, itu hambamu Nabi Ayub. Dia melakukan ketaatan dan rajin beribadah kepada Engkau ya Allah. Hanya karena Engkau telah memberikan kemewahan dan kekayaan yang begitu besar, serta usaha peternakan yang begitu besar yang Engkau berikan kepada dirinya. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam taat beribadah dan begitu taat melakukan ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Itu alasannya sehingga Nabi Ayub rajin beribadah kepada Engkau ya Allah. Hanya karena dia menjadi orang yang kaya raya, hidup dalam kemewahan yang begitu besar dan memiliki peternakan yang begitu besar. Itu alasannya ya Allah sehingga dia taat beribadah kepada Engkau ya Allah." Lalu Allah berkata kepada iblis, "Iblis, Nabi Ayub itu hambaku, bukanlah manusia semacam itu. Ayub hambaku ini, meskipun barangkali dia hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kemerataan, hidup dalam kemelaratan." Ya, maaf tadi salah sebut kemerataan. Ya, kemelaratan. Meskipun Ayub alaihissalam hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, dan begitu besar penderitaan-penderitaan hidup yang ia alami, kamu percaya saja iblis, dia akan tetap rajin beribadah dan begitu taat kepadaku. Bukan hanya karena dia menjadi orang yang kaya raya, sibuk dengan kesibukan usaha dan kemewahannya. Bukan karena hanya dia aku berikan peternakan yang begitu besar hingga dia taat kepadaku. Meskipun dia hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang begitu hebat, dia akan tetap taat beribadah kepadaku, hai iblis." Lalu iblis berkata, "Kalau begitu ya Allah, kita buktikan saja nanti. Kita lihat bagaimana ketaatannya Nabi Ayub alaihissalam apabila Engkau mengujinya dengan penderitaan yang begitu hebat. Izinkan saya ya Allah." Jadi waktu itu iblis alaihissalam memohon izin kepada Allah agar diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayu, mengganggu dan menggoda Nabi Ayub alaihissalam supaya tidak taat lagi kepada Allah. "Baik iblis, saya berikan kesempatan kepada engkau untuk menggoda, mengganggu dan merayu Ayub hambaku. Apakah betul suatu saat nanti dia akan berhenti taat kepadaku? Apakah dia suatu saat nanti berhenti menyembah kepadaku? Apakah suatu saat nanti apabila saya uji dengan penderitaan, Ayub hambaku ini tidak lagi beribadah dan tidak lagi menyembah aku? Saya kasih engkau kesempatan, hai iblis." Akhirnya dengan begitu gembira dan senang, iblis merasa betul-betul diberikan kesempatan dan waktu yang luar biasa untuk menggoyahkan Nabi Ayub alaihissalam, untuk mengganggu, menggoda ketakwaannya
dan keimanannya Nabi Ayub alaihissalam supaya tidak lagi menyembah kepada Allah. Akhirnya diberikanlah uji yang pertama kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kebakaran besar yang begitu hebat, menghanguskan semua harta, kekayaan, dan kemewahan Nabi Ayub pada waktu itu. Kebakaran besar ini menghanguskan semua kekayaan dan kemewahannya, serta istananya Nabi Ayub alaihissalam, begitu pula dengan peternakan-peternakan besarnya. Tidak ada seekor binatang ternak pun dari peternakan Nabi Ayub alaihissalam yang selamat pada waktu itu. Dan tidak ada sedikit pun harta dari kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam pada waktu itu yang terselamatkan. Tidak ada sama sekali. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam tinggal mengungsi untuk sementara di rumah kakaknya. Alhasil singkat cerita penonton, ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang melakukan ibadah, menyembah dan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah iblis membisiki telinganya Nabi Ayub alaihissalam. Ayub, masihkah engkau ingin menyembah Tuhanmu? Masihkah engkau mau taat kepada Tuhanmu? Masihkah engkau mau takut kepada Tuhanmu yang telah membumi hanguskan, yang telah menghancurkan, yang telah membakar semua harta dan kemewahan yang begitu besar yang Tuhanmu telah berikan kepada engkau? Bahkan peternakan besarmu yang terbesar di waktu itu, tidak ada seekor pun binatang ternakmu yang terselamatkan pada waktu itu, wahai Ayub. Masihkah engkau mau menyembah Tuhanmu itu? Masihkah engkau mau taat kepada Tuhanmu itu? Apa kata Nabi Ayub kepada iblis? Iblis, kamu ini betul-betul rajanya tukang hasut, rajanya tukang fitnah, rajanya tukang gosip. Jadi kalau ada manusia di dunia ini yang suka gosip-menggosip, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, meskipun kebaikannya lebih banyak dibandingkan daripada kejelekannya, tapi hanya kejelekannya saja yang selalu dicerita ke sana kemari. Orang yang selalu mengerjakan perbuatan seperti itu, otomatis termasuk pengikut-pengikutnya iblis. Rajanya iblis. Kamu itu betul-betul rajanya tukang hasut, rajanya tukang fitnah, rajanya tukang gosip. Saya tidak akan berhenti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil semua kekayaan dan kemewahan yang Allah berikan kepada saya. Malahan, hai iblis, saya ini sangat bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang menghalangi saya untuk lebih dekat beribadah kepada Allah. Bukankah harta dan kemewahan yang Allah berikan kepada saya itu seringkali mengganggu saya untuk beribadah, seringkali menghalangi saya untuk semakin dekat kepada Allah. Malahan saya sangat bersyukur, hai iblis. Kalau semua itu Allah telah mengambilnya, saya merasa bahagia sekali dan merasa senang. Karena apa yang Allah berikan kepada saya, itu bukanlah hak saya. Itu bukanlah milik saya. Tetapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dan semua yang Allah ciptakan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau Allah mau mengambilnya, kenapa saya mau pusing? Kalau Allah mau mengambil apa yang Allah pernah berikan kepada saya, kenapa saya mau pusing?
Malahan saya sangat bersyukur kalau Allah mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada saya. Kemewahan yang Allah pernah berikan kepada saya. Kekayaan peternakan yang begitu besar. Silakan Allah mengambilnya karena memang itu adalah miliknya Allah. Wah, di sini iblis tambah kecewa. Tambah pusing ini iblis. Wah. Betul-betul ini. Nabi Ayub alaihissalam ternyata tidak mudah tergoda dengan bisikan-bisikan saya. Malahan Nabi Ayub rasa-rasanya makin bertambah rasa syukurnya. Karena apa yang ia miliki, apa yang Allah berikan kepadanya, kembali diambil oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya datanglah cobaan yang kedua diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan hebat yang kedua, ketika Nabi Ayub alaihissalam makan bersama beserta keluarga dan anak-anaknya, tiba-tiba rumah kakaknya yang ditempati Nabi Ayub alaihissalam pada waktu itu tiba-tiba roboh. Seakan-akan ada gempa yang datang menggoyahkan rumahnya kakaknya. Nah, jadi semua anak-anaknya yang ditemani makan bersama pada waktu itu tewas seketika ditimpa oleh bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Masya Allah. Tewas semua. Pada waktu itu seketika mati semua, kasihan anak-anaknya. Beberapa riwayat mengatakan, ada yang mengatakan anaknya Nabi Ayub 24, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14, 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Semuanya itu di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan tewas seketika pada saat sedang menikmati makan bersama dengan ayahnya Nabi Ayub alaihissalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan pasrah dan dengan tabahnya Nabi Ayub alaihissalam menerima semua cobaan itu dengan kembali penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti itu iblis makin senang dan makin gembira. Siapa tahu dengan cobaan kali ini Nabi Ayub akan berhenti menyembah Allah. Lalu datanglah ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang beribadah dan berzikir mengingat Allah, datang lagi iblis membisiki telinganya Nabi Ayub. Ayub, kamu ini orang yang sangat bodoh. Coba lihat, Allah memberikan lagi ujian penderitaan yang hebat kepadamu. Allah mengambil semua anak-anakmu. Allah menewaskan semua anak-anakmu seketika pada saat itu. Di mana perasaan kamu, hai Ayub, terhadap anak-anakmu? Tidakkah engkau merasa sakit? Tidakkah engkau merasa sakit hati melihat anak-anakmu tewas seketika di hadapanmu pada waktu itu? Ditimpa oleh bangunan-bangunan yang roboh yang ada di rumahnya kakakmu. Sampai tega kau Ayub melihat anak-anakmu mati dalam keadaan seperti itu. Apa kata Ayub kepada iblis? Datang makosen lagi iblis goda, kurang ajar betul kau ini. Saking asik-asiknya saya beribadah dan berzikir kepada Allah, datang kau lagi. Apa kanak-kanak? Apa kanak-kanak? Apakah balik-balik sih? Kurang ajar kau iblis ini. Kamu mau menggoda saya lagi supaya saya berhenti menyembah Allah. Meskipun Allah telah memberikan cobaan kedua yang begitu berat untuk diri saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malahan saya bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya iblis. Kalau Allah ingin mengambil anak-anak saya, emang gue pikirin? Emang gue pusing? Ya tidaklah iblis. Saya bukanlah termasuk manusia-manusia seperti itu, yang ketika Allah menguji saya dengan penderitaan seperti itu, saya cepat stres dan tidak lagi mengingat Allah atau lupa kepada Allah.
kampungan kau iblis. Kenapa? Masih mau kau datang besok iblis? Ternyata iblis, wow, betul-betul ini Ayub luar biasa. Kamu tidak akan bisa menggoyahkan saya punya iman, hai iblis. Malahan dengan kepergian anak-anak saya merelakan dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak saya di alam sana mendapatkan tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Dan itu pun membuat saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya harta dan anak-anak itu bisa menjadi fitnah di dalam kehidupan saya. Dan semua itu pun kadang-kadang bisa menghalang-halangi saya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lampa minjumai yang iblis. Iblis pulang dengan penuh rasa kecewa yang begitu luar biasa. Akhirnya ketika Nabi Ayub alaihissalam kembali melaksanakan ibadah dan berzikir kepada Allah, untuk ketiga kalinya datang lagi iblis. Marah sekali iblis waktu itu. Jaluk-jaluk mentom ini iblis. Nah kan nanti kan macaraku nih supaya Nabi Ayub betul-betul berhenti menyembah Allah. Tidak pernah putus asa iblis. Pokoknya begitu banyak serangan yang begitu gencar dilancarkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang melaksanakan salat dan berzikir mengingat Allah, tiba-tiba datanglah iblis meniupkan virus-virus, bakteri-bakteri melalui lubang-lubang mulutnya Nabi Ayub, melalui lubang-lubang hidungnya Nabi Ayub, melalui lubang-lubang telinganya Nabi Ayub. Iblis meniupkan virus-virus yang sangat mematikan. Barangkali melebihi dari virus corona. Ya, melebihi dari virus corona. Iblis meniupkan virus-virus itu, kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang begitu ganas ke dalam tubuhnya Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub di waktu itu luar biasa mendapatkan penyakit yang sangat parah, yang sangat hebat parahnya. Bayangkan Nabi Ayub pada waktu itu ketika merasakan sakitnya yang begitu hebat ini, dia punya badan dari ujung rambut sampai ujung kakinya bengkak-bengkak semua, mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah setiap waktu, setiap saat dalam sehari semalam. Bahkan darah dan nanah yang dikeluarkan dari tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam sangat menjijikkan. Saking menjijikkannya penyakit Nabi Ayub ini, karena Mulaimi juga dikelilingi atau ditumbuhi oleh ulat-ulat yang berkeliaran di tubuhnya Nabi Ayub. Semua keluarga-keluarganya, tetangganya, tidak ada yang lagi setuju kalau Nabi Ayub alaihissalam tinggal di kampung itu. Keluarganya, dia punya tetangga, tidak ada lagi yang setuju kalau Nabi Ayub harus tinggal di kampung itu. Karena semua orang yang ada di situ sudah tidak tahan lagi melihat penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam yang begitu menjijikkan. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan nanah dan darah. Bahkan begitu banyak ulat-ulat yang keluar dari badannya Nabi Ayub alaihissalam. Kodong, luar biasa. Sungguh ujian yang begitu hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang tercinta, Ayub alaihissalam. Jadi waktu itu hanya Rahmah, istrinya yang setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Hanya Rahmah istrinya yang setia.
Diriwayatkan di dalam kitab Dunratun Nasihin ini ada 3 istrinya Nabi Ayub waktu itu. 2 istrinya meninggalkan Nabi Ayub ketika di saat Nabi Ayub mulai mendapatkan penyakit ini. Dan yang bertahan, yang sangat begitu setia, begitu menyayangi, mendampingi Nabi Ayub alaihissalam adalah Rahmah. Jadi kalau ada yang namanya Rahmah, alangkah beruntungnya kita. Karena Rahmah itu adalah istri Nabi Ayub alaihissalam yang sangat setia mendampingi suaminya, yaitu Ayub alaihissalam. Meskipun kasihan Nabi Ayub alaihissalam berada dalam keadaan seperti itu. Akhirnya diusirlah Nabi Ayub dari kampung itu. Karena penduduk, keluarga, tetangga di kampung itu tidak mau lagi melihat Nabi Ayub tinggal di situ. Akhirnya keluarlah Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya tercinta Rahmah meninggalkan kampung itu. Ya. Diangkatlah Nabi Ayub alaihissalam oleh istrinya Rahmah, dibawa keluar kampung. Masya Allah, luar biasa. Tidak tahu entah kemana Nabi Ayub beserta istrinya akan pergi. Tiba-tiba ketika dalam perjalanan Nabi Ayub, Rahmah dan Nabi Ayub alaihissalam melihat ada sebuah gubuk tua yang sudah sangat lama. Tinggal di situ Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya Rahmah. Rahmah ini karena lapar sekali, tidak tahan menahan lapar, mau makan tidak ada makanan, mau minum tidak ada minuman. Terpaksa dia ingin sekali keluar mencari makanan dan minuman dan meninggalkan Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub alaihissalam tahu bahwa istrinya Rahmah itu mau meninggalkannya, ia pun berkata kepada Rahmah, Rahmah, kalau engkau mau meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini, saya bersumpah dan saya berjanji, saya bernazar, suatu saat nanti apabila saya sembuh Rahmah, saya akan berikan engkau hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Jadi ini sumpahnya Nabi Daud, nazarnya Nabi Ayub, ya, janjinya Nabi Ayub alaihissalam kepada Rahmah. Nanti kalau Ayub sembuh, dia akan menghukum istrinya dengan pukulan 100 kali cambuk. Karena Nabi Ayub tidak ingin sekali ditinggalkan oleh Rahmah pada waktu itu. Tapi Rahmah tetap meninggalkan suaminya, keluar untuk mencari makanan dan minuman. Akhirnya singkatlah cerita, datanglah Rahmah istri Nabi Ayub alaihissalam menemui suaminya dengan membawa makanan dan minuman. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam menikmati makanan dan minuman itu, Rahmah pun berkata kepada Ayub, wahai suamiku Ayub, tolonglah, berdoalah kepada Allah. Jangan hanya engkau terus-terusan begini, bersabar terus, dan hanya beribadah terus. Bahkan setiap hari engkau berpuasa, wahai hamba Allah. Dalam keadaan seperti ini, kesabaranmu, ketaatanmu, ibadah puasamu yang begitu hebat, masihkah engkau ingin bertahan dan tidak ingin memohon dan berdoa meminta kepada Allah supaya ini penyakitmu cepat disembuhkan oleh Allah? Cobalah, wahai suamiku, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar penyakit yang Allah berikan kepada engkau cepat disembuhkan oleh Allah. Apa nabilah Nabi Ayub terhadap Rahmah, kamu ini bagaimana sih? 80 tahun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekayaan yang begitu besar, peternakan yang begitu besar. Wahai Rahmah istriku,
80 tahun lamanya kita menikmati kemewahan itu. 80 tahun lamanya kita menikmati kekayaan yang sangat besar itu yang Allah berikan kepada kita. Nah, barukah beberapa tahun merasakan penderitaan ini, lalu kita mau meminta kepada Allah supaya cepat dihindarkan dari bencana ini? Tidak ya rahmat, saya tidak mau. Malu-malu kak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta doa kepada Allah supaya cepat kak disembuhkan. Malu-malu kak saya. Ujian, penderitaan yang Allah berikan kepada saya ini belum sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada saya selama 80 tahun itu. Belum sebanding wahai istriku. Masih lebih banyak kemewahan Allah yang saya nikmati selama 80 tahun itu dibandingkan penderitaan hidup yang saya rasakan hanya dalam beberapa tahun ini. Akhirnya karena Nabi Ayub juga ingin betul-betul memenuhi keinginan istrinya, berdoalah Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua dosa-dosa dan kesalahannya Nabi Ayub alaihissalam itu diampuni oleh Allah. Tapi ada miseng iblis datang apa kana-kana. Apakah balik-balik si miseng iblis. Datang lagi menggoda. Ayub. Mau maku mati gara-gara itu penyakitmu. Istrimu sudah sangat tersiksa. Engkau pun begitu sangat tersiksa. Engkau sekarang sudah menghadapi kematian. Nah, engkau masih taat kepada Allah. Wah. Sesan untuk Ayub. Jangan kau sisa sekali dirimu beribadah kepada Allah. Berhenti maku menyembah Allah. Karena Allah dari waktu ke waktu semakin membuat engkau menderita. Marahnya Nabi Ayub, kurang ajar kau iblis ini, datang lagi apa reco apa kanak-kanak, pergi kau. Saya tidak akan menuruti apa yang engkau ajarkan kepada saya. Saya tidak akan merubah keimanan dan ketakwaan saya. Saya akan tetap taat dan rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun di saat ini saya merasakan penderitaan yang begitu mengerikan. Akhirnya iblis lagi merasa kecewa. Lampa miseng iblis putus asa mi. Nah, karena betul-betul sudah 3 kali saya berusaha untuk menjerumuskan Ayub, untuk mengganggu Ayub supaya berhenti menyembah Allah. Tetapi ternyata Ayub tetap semakin setia menyembah kepada Allah. Lampa mak deh, mangan janggo. Anggo dan Nabi Ayub, apa kana-kana ji. Baji kangang, amari ma anggodai. Terpaksa di waktu itu berhentilah iblis menggoda dan mengganggu Nabi Ayub alaihissalam dengan rayuannya yang sangat mematikan. Akhirnya berdoalah Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu Allah segera mengangkatnya dan Allah segera menyembuhkannya. Dan di dalam surah Al-Anbiya di situ diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Surah Al-Anbiya ayat 83 dan ayat 84. Dan ingatlah ketika kisah Ayub memohon dan meminta kepada Tuhannya
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua makhluk-Mu yang penyayang. Kami pun memperkenankan doa-doanya Ayub. Lalu kami lenyapkan penyakit Nabi Ayub, dan kami kembalikan pula keluarganya kepada Nabi Ayub. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu diperintahkanlah malaikat Jibril untuk membawa dua buah-buahan delima yang diperintahkan agar diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk dimakan. Dan setelah Nabi Ayub alaihissalam memakan 2 buah delima yang diberikan oleh malaikat Jibril itu kepada Nabi Ayub, lalu diperintahkanlah Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Shad. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah dan hantangkanlah kakimu, Daud. Inilah air yang sangat sejuk untuk engkau mandi dan engkau minum airnya. Dan setelah Nabi Ayub alaihissalam meminum airnya dan memandikan air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ayub alaihissalam itu ke tanah, maka dengan sempurna sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya. Malahan wajahnya semakin tampan dan semakin muda dari usianya yang dulu. Jadi Nabi Ayub pada saat itu kembali menjadi seperti anak muda, luar biasa. Badannya semakin kuat dan makin sangat tegar. Dan semua harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub yang telah hilang dimakan oleh api, Allah kembalikan kepadanya. Dan semua anak-anaknya pun di dalam sebuah riwayat ini diceritakan dikembalikan lagi oleh Allah. Jadi waktu itu ketika Nabi Ayub sembuh, alhamdulillah semua kekayaannya yang pernah hilang, anak-anaknya yang pernah mati, itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih banyak lagi keturunan yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kembalilah Nabi Ayub alaihissalam hidup dalam keadaan kaya raya dan memiliki keturunan yang sangat banyak dan memiliki pula pengikut yang sangat banyak pula. Dan akhirnya diceritakan pula di sini di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa 2 ulat yang melekat pada luka-luka tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam itu, ketika Nabi Ayub sembuh, 2 ulat itu jatuh ke tanah. Ada juga yang jatuh ke air. Ulat yang jatuh ke air itu, itulah yang menjadi lintah. Anda biasa melihat lintah di sawah? Itu adalah jelmaan dari seekor ulat yang melekat pada tubuhnya Nabi Ayub.